Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadrati Asyikh Nawabul Malam Batini wa Syekh Ibnu Hajar al Asqalani wa ila jami'i man sabaqa fi hadzal masjid. Masjid Nur Hikmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman fahman nafi'an wa hidam salin. Alhamdulillah malakal mukarrafin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal mushkilat ikshif annal hujub an wujuhadil ma'ani hatta natali ala khufiyati hadil mushkilat wahfadna minal khata' wa dhalam fa anta muwafiqul amri wa anta 'allamul ghuyub innal ladzina yashtaruna bi ayatina tsamanan qalila ulaika la khalaqalahum fil akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi barakati ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. JSTJT 4J$JJ carat O asterisk 7 inches underscore carat asterisk TUM tilde CUE AVO LG 4JTBBLJ greater than 4J. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminata asyrata qala alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad bersabda, arba'atu jawahiro fi jismi bani Adam yuziluha. Jadi ada 4 hal yang berharga di dalam manusia yang bisa menghilangkan kejelekan yang ada di dalam diri manusia tersebut. Jadi ada 4 amaliyah atau 4 sifat yang di situ ketika manusia mempunyainya maka akan bisa menambal atau mengurangi hal-hal yang atau kejelekan yang ada di dalam manusia. Jadi yang pertama adalah fal aklu. Yang pertama adalah akal. Jadi akal itu kemampuan manusia untuk berpikir. Istilahnya kalau orang Jawa niku beneh, Pak. Akal niku diarani beneh. Jadi ada pinter, ada beneh. Orang yang di situ pinter belum tentu beneh. Tapi orang yang di situ dikatakan beneh, pastilah dia itu pinter. Terus ngoten. Yang kedua adalah wadin. Adin itu mempunyai karakteristik agamis, jadi beragama. Maksudnya adin itu tidak hanya sekedar beragama Islam, tapi juga di dalam agama Islam itu wonten 3 hal. Yang pertama adalah dia beriman, yang kedua adalah dia itu berislam atau istilahnya menjalankan syariat, ya waya sholat ya sholat, waya zakat ya zakat, waya haji ya haji. Dan yang ketiga niku al-ihsan. Al-ihsan itu jadi beriman, kemudian menjalankan syariat, kemudian dijalankan dengan sebaik-baiknya. Nah niku dikatakan ad-din. Jadi kadang wonten tiang niku beneh, Pak. Tapi dia tidak mempunyai karakter ad-din. Ya wonten. Nah, yang dimaksud di sini tidak sekedar pintar atau tidak sekedar beneh, akan tapi juga berisikan atau istilahnya dia dituntun oleh agama yang dia anut atau agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah haya. Haya itu adalah mempunyai rasa malu. Maksudnya mempunyai rasa malu niku malu untuk melakukan kemaksiatan.
dan malu atau senantiasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa malunya tersebut orang itu tidak akan gampang-gampang melakukan hal-hal yang ada di dunia ini. Maksudnya dia itu lebih berhati-hati. Jadi kalau atau sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah kitab, tingkatan orang hidup di dunia ini nggih wonten sing sekedar yang penting menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Pas wae salat nggih salat, wae zakat nggih zakat, wae napa ngerti lah niku barang haram nggih istighfar. Kemudian ketika dia itu belum menjalankan, ya dia akan berhati-hati. Yang kedua, orang yang di situ menjalankan itu bukan sekedar menjalankan, Pak. Jadi orang itu ketika sholat, orang itu sadar kalau dia itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala atau merasa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempunyai perasaan, karena saya berhadapan dengan Allah, maka saya harus sholat dengan sebaik-baiknya keadaan. Ya ngapunten, akhirnya dia itu akan berusaha untuk melakukan sholat dan mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Ya akhirnya pas waya sholat, ya tidak sekedar sholat sendirian, tapi sholat jamaah, kemudian mampir atau mungkin sholat jamaah di masjid. Kemudian ketika sholat jamaah dia itu akan melaksanakan sholat sunnah. Loh, kenapa dia melakukan semacam itu? Keranten dia punya pemikiran, lah ya ketika saya berhadapan-hadapan dengan makhluk saja, semisal atasan saya, semisal bos saya, ketika saya disuruh, maka saya akan melakukan dengan sebaik mungkin. Semisal besoknya disuruh menghadap jam 7, jam setengah 7 sudah berangkat. Semisal besok disuruh mengantar harus tepat waktu, kadang dia itu menghantarkan itu ya sebelum waktunya habis, dia itu sudah sampai. Nah begitu juga ketika kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat sholat, pada saat beribadah, kadang jamaah niku mulai ini jam setengah gangsal, tapi orang tersebut datang itu jam 4 lebih seperempat. Jadi saat derenge subuh akhirnya mampir masjid, saat derenge wekdal subuh sebelum azan dia itu sholat tahajud dulu, kemudian sholat sunnah witir dulu dan sebagainya. Jadi kalau kita ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, niki rasanya ini melebihi ketika kita berhadapan atau daripada ketika kita berhadapan dengan makhluk. Insya Allah orang itu akan terbiasa punya rasa malu. Terus malu ketika dia itu bermaksiat kepada Allah, dan malu kalau dia melakukan hal-hal yang tidak layak kepada Allah atau di hadapan Allah. Terus ngoten. Nah ini betah latihan, Pak. Estu latihan. Panjenengan ketika di dalam kantor, ketika ingin menjabat sebagai entah di situ sebagai bawahan atau atasan, itu kan gak mesti wonten latihan nih. Panjenengan sekolah rumiyin dari mulai SD sampai kuliah, entah kuliah itu sarjana atau diploma. Begitu juga panjenengan ini ketika berhadapan-hadapan dengan Allah. Ini nggih butuh latihan, Pak. Ya latihannya kita mulai istiqomah melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Entah itu motifnya apa, entah itu niatnya apa. Nanti ketika kita itu bisa istiqomah berulang kali atau terbiasa melakukan kebaikan dan terbiasa menjauhi kejahatan atau keburukan, dalam hati kita ini mesti wonten kerentek atau istilahnya terbesit. Janjane saya itu setiap hari sholat itu untuk apa? Setiap hari kok menjauhi maksiat itu untuk apa? Nah pada saat itu, ketika orang itu yang asalnya hanya mengetahui di dalam Quran itu wa aqimus shalah wa atuz zakah, utawa napa jenenge wahijul baita man istata ilai sabila niku,
hanya mengetahui itu sekedar perintah. Lama kelamaan orang itu akan sadar bahwasanya kita ini kok aslinya pangkatnya sebagaimana dijelaskan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita ini kok hakikatnya diciptakan oleh Allah bukan sekedar untuk bermain-main atau bukan sekedar untuk sesuatu yang tanpa alasan, tapi memang didesain untuk beribadah kepada Allah. Terus ngoten. Kemudian yang terakhir adalah wal amalus soleh, amal yang baik. Terus amal baik itu juga bisa menambal kekurangan dalam diri manusia. Ya contoh kecil mawon. Ada seorang yang punya kekurangan, setiap hari dirasani mawon. Setiap hari napa iki damel omong-omongan tiang desa napa tiang tanggine. Tapi kok dia itu mempunyai satu amaliyah yang sifatnya itu bermanfaat. Semisal dia niku napa jenenge mungkin untuk amal ke masjid atau mungkin amal napa jenenge wiritan apa mboten pati ketinggal, tapi dia niku seneng nulungi. Maka sifat seneng nulungi atau sifat dermawan tersebut akan menambal kekurangan yang ada di dalam dia sendiri. Sebagaimana dulu diceritakan dalam dinasti Islam niku Pak, wonten napa niku jenenge kisah seorang pemimpin yang sebenarnya itu terkenal sangat kejam sekali, bernama Hajjaj. Sehingga Hajjaj itu dikatakan napa jenenge Hajjaj itu kan tukang jagal. Jagal itu gampang mengalirkan darah. Tapi dibalik itu, karena dia itu dermawan, jadi saking dermawannya itu seneng lek wonten tiang napa iki jenenge apal Quran. Terus yang wonten apal Quran itu ketika ada orang membaca Quran di hadapannya kemudian dia sedekah atau dia beri uang. Jadi hajat itu wonten. Lah sehingga dari setiap keburukan berupa dia itu senang menghilangkan nyawa dan sebagainya, dia itu juga dikenal kebaikannya karena berusaha untuk menghidupkan syiar agama Islam. Sebagaimana dikatakan dalam pepatah Jawa, itu saelek-eleke wong niku panggahane apike. Begitu juga sebaliknya, saapi-apike wong niku masih ada celahnya. Nah ini bahwasanya sejelek-jeleknya orang itu masih ada sisi baiknya. Sisi baik ini loh yang menambal nih berupa amal yang soleh. Terus ngoten. Kemudian dikatakan lagi, wal maqalatul hadiyatu wal isun ikhtarabadul hukama arba'a kalimat. Tadi dikatakan bahwa ada 4 kalimat yang di situ menjadi pilihan rasul-rasul terdahulu. Yang pertama adalah man rodiya bima atau Allah istaroha. Jadi orang niku lek ridho niku napa? Gampang neriman, Mbak. Mboten gampang ngersulo. Maka orang itu hidupnya akan enak. Maksudnya enak niku tenang, ayem, mboten kepikiran nopo-nopo sing anjene mboten jatahe. Terus masalah rizki, masalah apa namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala menjual hamba ini aslinya nggih semuanya itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mboten enten sing mboten diberi nikmat. Cuma kadang niku sisi pandang pemikiran kita yang membatasi yang namanya nikmat. Nah kita niku kadang mboten sportif, Pak. Itu mboten sportif. Kita itu menghukumi yang namanya mendapatkan nikmat atau tidak niku kalau sesuai dengan keinginan kita. Ya ngapunten ya, ada orang di situ punya keinginan tertentu, kemudian tidak dituruti atau tidak dikabulkan oleh Allah. Niku koyo-koyo dekne niku sumpek kira karuan. Padahal ada nikmat yang meskipun sepele setiap hari dia dapat, tapi dia tidak merasa. Yaitu nopo?
siji saged mangan sampai wareg, nomor loro saged tilem angker sampai tangi, nomor tiga niku kita saged nglampahi ibadah. Niku mboten diraos. Lah kadang niku awake dhewe niku mboten kraos gara-gara wonten satu keinginan yang tidak dikabulkan Allah sehingga kita niku sumpek. Ketika sumpek kaya-kaya awake dhewe wis nganggep kalau tidak diberi nikmat. Lah niku kadang-kadang niku ngapunten. Mindset atau pemikiran yang sebenarnya itu memperbodoh diri kita. Nah ini sing rata-rata gampang kenging ngeten niku sing nem-nem. Biasane pingin rabi kali sinten mboten keturutan. Akhirnya sing asale semangat malah mboten semangat. Sing asale semangat kerja malah mboten semangat kerja. Sing asale semangat mangan mboten semangat mangan. Lah niku sing kadang niku pemikiran semacam itu yang harus dihindari dari seorang manusia. Sehingga kalau orang niku sudah berusaha dan apapun hasilnya entah dituruti atau tidak, kalau sudah waktunya dia ini atau berusaha sudah maksimal, waktunya dia itu untuk tinggal ridho terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ngoten. Jadi rata-rata orang yang di situ hidupnya tidak enak, tidur tidak enak, makan tidak enak itu rata-rata karena dia merasa bahwasanya dia itu tidak mendapatkan nikmat atau nikmatnya kurang. Lah ini berawal dari manusia itu sendiri yang merasa atau mempunyai perasaan bahwasanya nikmat itu hanya ketika pada perkara yang dia inginkan. Satu semoten. Kemudian yang kedua adalah man hadama syahawat azza. Jadi orang yang di situ berusaha mengurangi keinginan-keinginan, maka dia itu akan mulia. Jadi jenengan titeni tiang-tiang sing di situ boten mulya niku rata-rata tiang engkang tamak, serakah atau ragus. Semuanya itu berawal dari keinginan yang tidak habis. Jadi wontennya tiang niku nggak ada kepentingan, wontennya tiang niku sing asale punya prinsip, orang tersebut hilang prinsipnya ya karena memang ada keinginan, Pak, atau istilahnya syahwat. Nah, orang niku kalau gampang terlatih untuk mengurangi keinginan-keinginan tersebut, maka hidupnya niku akan mulia. Ya mboten usah napa jenenge tebih-tebih. Panjenengan ketika ingin hidup sehat saja, di situ harus menghilangkan perkara-perkara yang biasanya itu enak-enak. Nah ini contoh kecil. Contoh yang besar apa? Panjenengan ketika ingin hidup mulia di akhirat atau ingin hidup mulia di dunia niki nggak harus menghilangkan hal-hal yang di situ bisa membahayakan panjenengan. Akhirnya akali panjenengan semisal nggih ngapunten, akali panjenengan niku atau akal Anda niki pingin sehat nggih, jauhi hal-hal yang di situ memabukkan. Karena hal yang memabukkan itu bisa merusak akal. Kemudian ketika hartanya niku buatan pingin habis, ya jangan dibuat untuk bermaksiat. Jangan dibuat judi, jangan dibuat untuk hal-hal yang sifatnya boros dan sebagainya. Nah ini keinginan untuk melakukan perkara haram, keinginan untuk melakukan perkara napa niku jenenge perkara-perkara sing dilarang dokter niku. Nah niku lek saged dikurangi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali bahwasanya barang sing diinginkan itu rata-rata barang haram, Pak. Jadi orang di situ menghindari barang haram atau menghindari keinginan-keinginan barang haram niku sami kados tiyang niku menghindari makanan enak yang di dalamnya itu ada racun. Imam Ghazali ngoten. Jadi orang atau Imam Ghazali mentamsilkan keinginan-keinginan yang diharamkan syariat niku sami dos kaya ambengan niku panganan. Dohirnya niku enak tapi ning jerone wonten racun. Lah niku umpama dipangan nggih enak rasane, tapi bareng wonten nggih mati, Pak. Soale keracunan.
Begitu juga Imam Ghazali mentamsilkan perkara-perkara yang syubhat, halal tapi mboten jelas, halal tapi mboten toiban. Ini seperti ambengan, sing di situ tas diidoni, diludahi. Lah tiyang niku pamimangan barang-barang sing enak tapi bekasnya diidoni. Niku meskipun halal, meskipun nggih mboten berbahaya tapi nggih gigok. Begitu juga orang niku ketika berhadapan dengan barang syubhat, halal barangnya, akan tapi karena di situ ada sesuatu yang menghantarkan itu tidak thayyiban, tidak baik, jadi gilani. Nah, akhirnya barang tersebut ini tidak dikatakan baik. Terus ngoten. Jadi kalau kita menghilangkan perkara yang atau menghindari perkara yang haram atau menghindari perkara-perkara yang syubhat, maka kita akan mendapatkan hidup mulia. Minimal harga diri kita itu akan terjaga, kesehatan tubuh juga akan terjaga. Terus ngoten. Kemudian selanjutnya adalah man tafarrada anin nas naja. Jadi orang yang di situ terbiasa hidup sendiri dari manusia, maka orang itu akan selamat. Maksudnya ini bukan berarti mengajarkan kita itu harus hidup sendirian atau individual. Wis gak usah awor, gak usah apa iki jenenge gampang-gampang kekancan, boten. Jadi maksudnya adalah ada sisi atau ada waktu manusia niku sumpek gara-gara kakean konco. Koncone sijine senengane bengak-bengok, sijine niku senengane ngeten-ngeten, seneng kendonya nila akhirih. Nah ada pada saatnya orang niku nggih sumpek gara-gara kakean konco. Nah ketika orang niku sumpek kakean konco nggih, yang perlu diingat niki, kita membiasakan hidup sendiri. Nanten apa? Pada akhirnya manusia niku ketika sudah mati, dia itu akan hidup sendiri. Dan pada akhirnya manusia niku akan menghadap Tuhannya. Nah kalau hidup niku bahagia niku masih butuh yang namanya titik-titik niku banyak teman, masih banyak yang namanya apa? Masih butuh yang namanya hidup gebiar. Gebiar niku maksudnya hidup ketok mewah ngoten, Pak. Seneng apa seneng-seneng kumpul. Maka orang itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi maksudnya itu melatih diri sendiri agar membiasakan bahagia meskipun dia itu sendiri. Terus ngoten. Soalnya wonten, Pak, tiang-tiang niku tersiksa karena dia itu sendirian, boten terbiasa hidup sendiri karena dia itu hidupnya gebiar, mewah, selalu dikelilingi dengan banyak orang, sehingga orang itu ketika hidup sendirian itu serosok rumangsane niku sedang pingin mati mawon. Nah, orang-orang niki kadang niku nggih mempunyai sifat-sifat yang nggak baik sebenarnya niku. Karena apa? Karena ketika orang itu apa namanya terbiasa hidup dengan manusia, orang niku mboten sadar kalau sebenarnya dia itu punya teman atau orang yang di situ menemani, yaitu siapa? Dua malaikat, dan dia itu selalu berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus ngoten. Jadi faedahnya hidup sendiri itu atau kalau awake dhewe hidup sendiri niku nomor setunggal nggih, supaya kita itu tersadarkan bahwa kita tidak hanya berteman dengan manusia saja, tapi kita juga mempunyai dua teman, yaitu dua malaikat niki yang selalu mencatat amal kita, dan kita ini ketika beribadah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tidak ada teman, ketika tidak ada hidup gebiar, orang niku tetap ayem matine. Terus ngoten. Semoga mawon kita mendapatkan nikmat berupa hidup tentram di dunia sehingga kita bisa nyaman beribadah, saged nyaman lek golekne sangu anak putune nggih Pak nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.